Halo Ibu dan teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang stimulasi pendidikan kesehatan bagi penyakit kongestive heart failure atau penyakit gagal jantung. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penyakit gagal jantung. Penyakit gagal jantung merupakan sindrom klinis yang ditandai dengan sesak nafas, dyspneu atau beraktivitas dyspneu nocturnal, paroksimal, artopneu, dan edema perifer. Gagal jantung kongestive ini dinamakan seperti itu karena gangguan sirkulasi yang berhubungan dengan kegagalan jantung untuk berfungsi secara normal yang menyebabkan kongestive pada dasar vaskular paru dan jaringan perifer yang menimbulkan gejala pernafasan GAL. Yang berikut saya akan menjelaskan gejala penyakit gagal jantung. Nah, gejala yang dirasakan oleh penyakit gagal jantung mencakup sesak nafas, kelelahan, kaki bengkak, dan denyut jantung yang tepat. Kemudian kita masuk pada penyebab gagal jantung. Penyebab penyakit gagal jantung di sini terdapat 3 jenis penyebab, yaitu yang pertama, gagal jantung yang muncul karena katup jantung yang rusak. Kedua, gagal jantung yang terjadi akibat kiri yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, gagal jantung terjadi akibat kakunya ventrikel sebelah kiri sehingga jantung sulit terisi darah. Nah, di sini juga saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang upaya pencegahan penyakit gagal jantung. Jadi, di sini ada 8 penyebab, 8 pencegahan penyakit gagal jantung. Yang pertama, menjaga berat badan ideal atau mengurangi berat badan jika memiliki berat badan yang berlebihan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tinggi serat atau tinggi protein seperti sayur, buah-buahan, ikan atau daging, dan biji-bijian. Hindari makanan yang mengandung lemak jenuh seperti gorengan. Yang ketiga, kurangi asupan gula dan garam. 4. Batasi konsumsi minuman beralkohol. Yang kelima, berolahraga secara rutin setidaknya 30 menit setiap hari. Yang keenam, istirahat yang cukup. Yang ketujuh, kelola stres dengan baik. Dan yang kedelapan, berhenti merokok. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang upaya pencegahan sekunder penyakit gagal jantung. Di sini ada 2 pencegahan penyakit gagal jantung. Yang pertama, pencegahan sekunder bertujuan untuk mencegah timbulnya serangan ulang atau progresivitas penyakit. Yang kedua, pencegahan tersier bertujuan untuk mencegah kematian atau cacat. Nah, kita masuk pada upaya pencegahan primer pada penyakit gagal jantung. Yang pertama, mencegah timbulnya aterosklerosis dengan cara memberantas faktor-faktor risiko. Nah, yang kedua, mencegah timbulnya hipertensi dengan membatasi konsumsi garam. Yang berikut adalah pembahasan pendidikan kesehatan. Nah, kita masuk pada pembahasan pendidikan kesehatan. Menurut Asisah Koirianti, penyakit gagal jantung merupakan sindrom kompleks yang berhubungan dengan peningkatan angka kematian dan hospitalisasi dan rendahnya kualitas hidup. Pendidikan kesehatan merupakan komponen yang penting untuk meningkatkan outcome pada pasien
gagal jantung karena perawatan diri merupakan hal yang mendasar untuk mencapai outcome yang optimal pada pasien gagal jantung ini. Kemudian pendidikan manajemen perawatan diri untuk pasien gagal jantung yang terdiri dari atas komponen self-assessment yang dilakukan setiap hari dan membuat perencanaan menghindari konsumsi gagal jantung dan latihan dan dukungan pengobatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.